Pernah nggak sih lu ngerasa semangat di awal tapi hilang di tengah jalan? Entah itu olahraga, belajar, atau sekedar bangun pagi lebih rutin. Awalnya niat, tapi lama-lama ya balik lagi ke kebiasaan lama. Gua rasa ini bukan masalah lu doang. Banyak orang juga ngalamin hal yang sama. Dan kalau dilihat lebih dalam, ini bukan sekedar masalah malas. Karena secara ilmiah pun, konsistensi itu memang sesuatu yang sulit dijaga. Bahkan, dalam penelitian, konsistensi didefinisikan sebagai kemampuan untuk terus melakukan sesuatu secara berulang dalam jangka waktu panjang, meskipun ada gangguan atau rasa tidak nyaman. Artinya dari awal aja, konsepnya bukan mudah. Lu diminta tetap jalan, walaupun kondisi nggak ideal. Makanya, wajar kalau banyak orang jatuh di tengah jalan. Salah satu hal paling sering terjadi, kita terlalu ngandelin mood. Padahal kalau dilihat dari penelitian perilaku, kebiasaan itu bukan dibentuk dari perasaan, tapi dari pengulangan. Dalam psikologi behavioral, kebiasaan terbentuk karena tindakan yang diulang terus-menerus, diperkuat oleh lingkungan atau hasil yang didapat. Jadi, kalau lu nunggu pengen dulu baru jalan, itu udah bertentangan sama cara kerja otak. Otak justru belajar dari lu lakukan, diulang, jadi otomatis. Bukan lu semangat, baru lakukan. Terus soal target besar di awal. Ini kelihatannya sepele, tapi sebenarnya krusial. Ada penelitian yang nunjukin kalau membangun kebiasaan itu, rata-rata butuh sekitar 59-66 hari, bahkan bisa sampai ratusan hari tergantung tingkat kesulitannya. Artinya apa? Perubahan itu memang lambat. Jadi kalau lu mulai sesuatu dengan intensitas tinggi di awal, itu sering gak realistis untuk dijaga selama berbulan-bulan. Makanya, banyak orang kuat di minggu pertama, tapi hilang di minggu kedua. Bukan karena lemah, tapi karena ritmenya dari awal udah nggak sustain. Ada juga yang menarik dari penelitian di Indonesia. Studi dari Universitas Indonesia nunjukin bahwa konsistensi perilaku itu lebih dipengaruhi oleh sikap terhadap tujuan, bukan sekedar tindakan sebelumnya. Maksudnya gini, bukan karena lu pernah olahraga kemarin, berarti hari ini pasti lanjut. Tapi karena lu benar-benar peduli sama tujuan itu. Kalau tujuan itu punya makna buat lu cenderung tetap lanjut, walaupun sempat gagal. Sebaliknya kalau tujuannya lemah, sekali gagal langsung berhenti. Ini ngejelasin kenapa banyak orang semangat di awal, tapi nggak tahan lama. Karena dari awal, mereka cuma pengen, bukan butuh. Terus ada faktor lingkungan yang sering diremehkan. Dalam banyak studi perilaku, lingkungan punya pengaruh besar terhadap kebiasaan. Karena otak kita itu responsif terhadap stimulus. Contoh simpel, notifikasi HP, suara, atau bahkan posisi tempat duduk, itu semua bisa jadi trigger. Makanya, dalam teori pembiasaan, stimulus yang diulang akan membentuk respons tertentu. Jadi kalau tiap hari lu belajar sambil buka HP, otak lu belajar. Belajar sama dengan distraksi. Bukan karena lu lemah, tapi karena sistemnya memang bikin gagal. Ada juga penelitian menarik soal pola hidup teratur. Studi terhadap hampir 19.000 mahasiswa nunjukin bahwa keteraturan aktivitas harian punya korelasi kuat dengan performa akademik. Artinya apa? Bukan cuma kerja keras, tapi seberapa konsisten pola hidup lo. Orang yang punya pola stabil, jam makan, tidur, aktivitas, cenderung punya hasil lebih baik. Ini nunjukin kalau konsistensi itu bukan cuma soal satu kebiasaan, tapi keseluruhan ritme hidup. Sekarang kita masuk ke bagian yang jarang dibahas. Kadang lu nggak konsisten bukan karena nggak bisa, tapi karena hidup lu terlalu penuh distraksi. Ada riset yang nunjukin bahwa penggunaan media sosial itu sangat habitual dan bisa diprediksi dari pola penggunaan sebelumnya. Artinya apa? Kebiasaan scroll itu bukan kebetulan, itu sudah jadi pola otomatis. Dan masalahnya, kebiasaan ini bersaing langsung dengan kebiasaan yang lu mau bangun. Lu pengen belajar, tapi otak lu udah terbiasa buka HP tiap ada jeda. Jadi ini bukan pertarungan antara niat versus malas, tapi antara dua kebiasaan yang saling tarik-menarik. Hal lain yang sering gak disadari, rasa bosan. Dalam banyak studi perilaku, pengulangan itu memang akan menurunkan stimulasi emosional. Artinya sesuatu yang awalnya menarik, lama-lama jadi biasa aja. Dan ini normal. Masalahnya banyak orang menganggap bosan itu tanda berhenti. Padahal itu justru tanda proses lagi berjalan. Terus ada satu hal yang cukup jujur, tapi penting. Kadang lu nggak konsisten karena sebenarnya lu belum punya alasan yang cukup kuat.
Penelitian juga nunjukin bahwa perilaku manusia itu sering dipengaruhi oleh nilai, kebiasaan sosial, dan konteks hidup. Jadi kalau tujuan lu cuma ikut tren, ikut orang lain, atau sekedar kayaknya bagus, itu nggak cukup kuat buat bertahan lama. Makanya, di awal terasa ringan, tapi makin lama makin berat. Kalau ditarik pelan-pelan, konsistensi itu bukan soal jadi orang paling disiplin. Lebih ke soal, apakah sistem hidup lu mendukung hal itu? Apakah tujuan lu cukup jelas? Apakah ritmenya realistis? Apakah lingkungannya bantu? Apakah lu siap ngerasain bosan? Karena kalau semua itu nggak beres, lu bakal terus ngulang pola yang sama. Mulai, semangat, turun, berhenti. Dan mungkin insight paling pentingnya sederhana. Perubahan itu bukan soal seberapa keras lu mulai, tapi seberapa lama lu bisa bertahan. Penelitian juga nunjukin bahwa kebiasaan terbentuk dari pengulangan kecil yang konsisten, bukan dari usaha besar sekali. Jadi bukan siapa yang paling semangat di awal, tapi siapa yang tetap jalan walaupun pelan. Kalau sekarang lu lagi ngerasa stuck, udah mulai berkali-kali tapi selalu berhenti, coba lu lihat bukan ke diri lu dulu, tapi ke sistemnya. Apakah terlalu berat, terlalu besar, terlalu bergantung sama mood, atau mungkin sebenarnya belum cukup penting buat lu? Karena kadang jawabannya bukan, gua harus lebih kuat, tapi cukup, gua harus bikin ini lebih gampang untuk diulang. Dan dari situ, lu nggak perlu langsung berubah besar. Cukup kecil, tapi jelas. Kecil, tapi terus jalan. Karena pada akhirnya, hidup kita itu kebentuk bukan dari momen besar, tapi dari hal kecil yang kita ulang tanpa sadar. Kalau video ini berguna, lu bisa like dan share ke orang-orang terdekat lo. Siapa tahu ada yang memang lagi butuh denger ini. Terus, jangan cuma nonton doang, coba ikut nimbrung di kolom komentar. Tulis pendapat, pengalaman, atau bahkan kalau lu nggak setuju juga nggak apa-apa. Biar kolom komentar jadi tempat kita diskusi bareng, saling nambah wawasan, dan bikin obrolannya hidup. Dan jangan lupa subscribe, supaya gua bisa terus bikin konten yang bermanfaat kayak gini.